Hai teman-teman hebat. Pada video sebelumnya kalian telah mempelajari tentang konsep rangka batang dan juga analisis rangka batang menggunakan metode titik buhul. Nah, pada video kali ini kalian akan mempelajari tentang perhitungan gaya rangka batang sederhana menggunakan metode Cremona. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Metode Cremona ditemukan oleh Luigi Cremona, seorang kebangsaan Italia. Metode Cremona merupakan metode grafis untuk menentukan gaya-gaya yang terjadi pada rangka batang. Biasanya digambarkan dengan garis-garis gaya yang berskala. Garis-garis gaya tersebut harus membentuk poligon tertutup atau dinamakan dengan diagram Cremona. Bagaimanakah cara mengetahui gaya-gaya dalam pada struktur rangka? Mari simak langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, tentukan reaksi tumpuan yang terjadi menggunakan teori kesetimbangan statis, yaitu sigma H sama dengan 0, sigma V sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Untuk memahaminya, perhatikan struktur kuda-kuda berikut ini. Kuda-kuda tersebut memiliki dua jenis tumpuan, yaitu tumpuan sendi pada titik A dan tumpuan roll pada titik B. Untuk menghitung reaksi tumpuan pada titik A atau RA, kita dapat menggunakan rumus sigma MB sama dengan 0. Sehingga setelah dihitung, didapatkan reaksi pada titik A sebesar 3 ton. Pada kasus ini, struktur kuda-kudanya berbentuk simetris, sehingga reaksi pada titik A sama dengan reaksi pada titik B, yaitu sebesar 3 ton. Selanjutnya, langkah kedua, tentukan skala penggambaran. Ketelitian metode Cremona bergantung pada skala gambar yang digunakan. Ada dua jenis skala gambar yang digunakan pada metode Cremona. Yang pertama ialah skala gambar. Contohnya, skala gambar 1:100. Artinya, 1 cm digambar sama dengan 1 meter sebenarnya. Yang kedua ialah skala gaya. Contohnya, skala gaya 1 cm dibanding 1 Newton, artinya 1 cm digambar sama dengan 1 Newton gaya. Contoh penerapan skala penggambaran dapat dilihat pada gambar struktur kuda-kuda berikut ini. Pada kuda-kuda tersebut digunakan skala gambar 1:100 dan skala gaya 1 cm banding 1 ton. Langkah ketiga, analisis gaya yang dimulai dari simpul yang maksimal mempunyai 2 batang yang belum diketahui gaya batangnya. Contohnya pada struktur kuda-kuda berikut ini. Perhatikan simpul A, terdapat gaya RA atau reaksi A. Kemudian terdapat batang 1 dan batang 2 yang belum diketahui. Atau kalian boleh memulai dari simpul B. Perhatikan, pada simpul B terdapat gaya RB atau reaksi B dan juga batang 8 dan batang 9. Langkah keempat, inventarisir gaya-gaya pada simpul tersebut sesuai arah jarum jam, dimulai dari gaya yang paling awal diketahui besarnya. Contohnya, kita mulai pada simpul A. Perhatikan prinsip gaya tekan, kita tandai dengan minus atau kita sebut dengan T-min. Sedangkan batang tarik kita tandai dengan plus atau kita sebut dengan tab plus. Perhatikan simpul A berikut ini. Untuk menggambar garis-garis gaya batang pada metode Cremona, kalian harus memulai dari gaya batang yang diketahui terlebih dahulu, yaitu pada simpul A ini RA sama dengan 3 ton. Kemudian urutkan sesuai dengan arah jarum jam, sehingga urutannya ialah RA dilanjutkan dengan batang 1 atau S1 dilanjutkan dengan batang 2 atau S2, sehingga dihasilkan garis poligon gaya yang tertutup. Untuk mengetahui jenis gaya batang S1 dan S2, perhatikan arah garis gayanya. Arah garis gaya S1 menekan sumbu, sehingga S1 bernilai negatif. Artinya,
S1 ialah batang tekan. Perhatikan batang S2. Arah garis gaya S2 menarik sumbu, sehingga S2 bernilai plus. Artinya, S2 ialah batang tarik. Dilanjutkan dengan simpul E. Perhatikan titik dan batang-batangnya. Pada simpul E terdapat dua gaya yang diketahui, yaitu P1 dan S1. Sedangkan dua yang lainnya belum diketahui, yaitu S4 dan S3. Untuk menggambar garis poligon gayanya dapat dimulai dari batang 1 atau S1, dilanjutkan P1, dilanjutkan batang 4 atau S4, dilanjutkan dengan batang 3 atau S3, sehingga diperoleh garis poligon gaya pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, arah garis gaya S4 menekan sumbu, sehingga S4 bernilai negatif. Artinya, S4 ialah batang tekan. Pada batang S3, arah garis gayanya menekan sumbu, sehingga S3 bernilai negatif. Artinya, S3 ialah batang tekan. Dilanjutkan pada simpul T. Perhatikan titik dan batang-batangnya. Pada simpul T terdapat dua gaya yang diketahui besarnya, yaitu P2 dan gaya batang S4. Sehingga dua yang lainnya belum diketahui, yaitu batang S6 dan batang S5. Untuk menggambar garis poligon gaya, dimulai dari batang S4, dilanjutkan dengan P2, dilanjutkan dengan batang 6 atau S6, dan dilanjutkan dengan batang 5 atau S5. Sehingga pada gambar diperoleh bahwa arah garis gaya S5 menarik sumbu, sehingga S5 bernilai positif. Artinya, S5 ialah batang tarik. Sedangkan pada batang S6, arah garis gayanya menekan sumbu, sehingga S6 bernilai negatif. Artinya, S6 ialah batang tekan. Dengan cara yang sama, dapat kalian terapkan pada simpul F dan simpul B. Dilanjutkan pada simpul F, perhatikan titik dan batang-batangnya. Pada simpul F, urutannya dimulai dari S7, dilanjutkan dengan S6, dilanjutkan dengan P3, dan dilanjutkan dengan S8. Sehingga didapatkan garis poligon gaya seperti pada gambar berikut ini. Perhatikan arah garis gaya S7, yaitu menekan sumbu, sehingga S7 bernilai negatif. S7 ialah batang tekan. Perhatikan batang S8. Arah garis gayanya menekan sumbu, sehingga S8 bernilai negatif. Artinya S8 ialah batang tekan. Dilanjutkan pada simpul B. Perhatikan titik dan batang-batangnya. Untuk menggambar garis poligon gaya simpul B dapat dimulai dari S8, dilanjutkan pada RB, dilanjutkan dengan S9. Sehingga pada gambar garis poligon gaya tersebut didapatkan bahwa S9 arah garis gayanya menarik sumbu, sehingga S9 bernilai positif, yang artinya S9 ialah batang tarik. Semua garis poligon gaya yang telah digambarkan tadi akan membentuk sebuah diagram Cremona. Prinsipnya ialah titik awal mulai menggambar harus bertemu dengan batang terakhir. Langkah selanjutnya ialah menghitung setiap gaya batang berdasarkan panjang garis menggunakan prinsip penskalaan. Contohnya, skala gaya 1 cm dibanding 1 ton. Perhatikan batang S1. Panjang S1 ialah 5 cm. Sehingga gaya batang S1 dapat diperoleh menggunakan rumus 5 cm dibagi 1 cm dikali dengan 1 ton. Sehingga diperoleh hasil 5 ton. Cara tersebut dapat diterapkan pada semua gaya untuk memperoleh besaran gaya batang. Setelah selesai menentukan besarnya gaya pada setiap batang, langkah selanjutnya yaitu merekapitulasi gaya batang, mulai dari batang S1 hingga batang S9. Sehingga hasilnya dapat diketahui pada tabel berikut ini. S1
ialah batang tekan dengan nilai 5 ton. S2 ialah batang tarik dengan nilai 4,2 ton. S3 ialah batang tekan dengan nilai 1,7 ton. S4 ialah batang tekan dengan nilai 3,3 ton. S5 batang tarik dengan nilai 1,8 ton. S6 batang tekan dengan nilai 3,3 ton. S7 batang tekan dengan nilai 1,7 ton. Dan S8 batang tekan dengan nilai 5 ton. Dan yang terakhir S9 ialah batang tarik dengan nilai 4,2 ton. Demikian langkah-langkah menghitung gaya dalam pada rangka batang sederhana menggunakan metode Cremona. Terima kasih teman-teman hebat. Sampai berjumpa lagi dengan video lainnya.